Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Setelah sukses dengan Thanos di Infinity Saga, Marvel Studio kembali akan menghadirkan big villain baru. Dia adalah Kang the Conqueror di Multiverse Saga. Seperti yang kita tahu, Kang sendiri bukanlah villain yang sembarangan. Debut di komik Fantastic Four di tahun 1963, Kang terkenal sebagai musuh bebuyutan Avenger, sama seperti Thanos. Bedanya, dia mempunyai ukuran tubuh yang lebih kecil layaknya manusia biasa. Walaupun begitu, sebenarnya ada beberapa alasan yang membuatnya lebih berbahaya dari Thanos. Untuk kalian yang penasaran, mari langsung saja simak video kali ini. Baik di Marvel Universe maupun di MCU, Kang mengklaim dirinya berasal dari masa depan yang sangat jauh. Nama aslinya adalah Nathaniel Richard, seorang cendekiawan yang akhirnya menjadi sangat terobsesi dengan perjalanan waktu setelah menemukan time machine. Hal inilah yang kemudian membuatnya bisa mengetahui apa yang telah terjadi pada masa lalu dan yang akan terjadi pada masa depan. Salah satu varian yang disebut He Who Remains menunjukkan kehebatan ini di serial Loki. Hal ini memungkinkan dia untuk mengetahui apa yang akan terjadi padanya dan siapa yang datang kepadanya. Kemampuan yang tidak dimiliki Thanos ini memungkinkan varian Kang untuk menemukan solusi bahkan sebelum para superhero seperti Avenger beraksi untuk melawannya. Alasan lain Kang lebih berbahaya daripada Thanos adalah banyaknya subspesies dan keragaman. Dalam serial Loki, dia pernah berkata bahwa membunuhnya akan menciptakan multiverse. Jadi akan ada lebih banyak jalan bagi varian Kang untuk muncul kembali. Berbahayanya lagi, kepandaian kepribadian Kang membuatnya tampak lebih berbahaya dari sebelumnya, seperti yang terlihat di film mendatang Ant-Man and Quantumania. Dia mengancam pahlawan super seperti Ant-Man untuk mencari tahu apa yang cocok untuknya. Satu hal yang tidak bisa Thanos lakukan, tetapi bisa Kang lakukan di MCU adalah mengeksplorasi multiverse. Sejak awal dia adalah seorang penjelajah waktu yang sering berkeliling multiverse untuk bertemu dengan varian sendiri. Meskipun awalnya mereka saling bekerja sama, tidak jarang akhirnya Kang yang lebih jahat akan membunuh variannya sendiri. Dengan kemampuan yang bahkan tidak dimiliki oleh sebagian besar superhero ini, Kang bisa melakukan banyak hal, termasuk mencari tahu kelemahan seseorang dan mencari kekuatan baru yang bisa memperkuatnya dalam petualangan di universe lain. Dengan aksesnya ke multiverse serta varian yang lebih beragam, sangat mungkin bagi seorang Kang untuk mempunyai persiapan yang lebih matang untuk mencapai tujuannya. Di Marvel Comics, Kang mempunyai sejumlah teknologi pendukung untuk melakukan perjalanan waktu. Salah satunya Century Spear, yang memungkinkannya untuk membawa pasukan dan pesawat besarnya ke universe atau timeline lain. Dalam pesawatnya sendiri bukan tidak mungkin dia mempunyai berbagai macam persenjataan yang berasal dari semua zaman. Jika Kang mau, dia bisa saja mengumpulkan Infinity Stone sebelum Thanos mendapatkannya di sebuah timeline. Alasan terakhir yang tidak kalah berbahaya dari yang lain adalah fakta bahwa Kang mempunyai tujuan yang lebih sederhana dari Thanos di MCU. Seperti yang kita tahu bersama, Thanos adalah sang Mad Titan yang ingin memusnahkan setengah kehidupan di alam semesta. Untuk mencapai tujuannya, dia harus menciptakan Infinity Gauntlet dan menemukan 6 Infinity Stone sambil berkeliling galaksi bersama pasukannya. Di sisi lain, tujuan Kang justru sesuai dengan julukannya, yaitu ingin Conqueror alias menaklukkan lawannya. Tidak serumit Thanos yang berbicara tentang moral dan keseimbangan dunia. Nah, itulah dia beberapa alasan berbeda mengapa Kang lebih berbahaya dari Thanos.
Tampaknya para superhero MCU setelah lepas dari Thanos, mereka akan terlibat dengan Kang the Conqueror yang lebih berbahaya. Bagaimana menurut kalian? Dan kedepannya Kang sudah dipastikan akan muncul di film Ant-Man and the Wasp Quantumania yang akan tayang 17 Februari 2023. Dan juga film Avenger 5 The Kang Dynasty yang rencananya akan tayang tanggal 2 Mei 2025. Kita nantikan saja keseruannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.